Rencana baik untuk kehidupan lebih baik. Pulau Tungau, Chuhai, Tiongkok adalah sebuah pulau kecil di Laut Litingyang dengan populasi penduduk hanya 400 orang. Bangunan kecil ini adalah satu-satunya rumah sakit di pulau itu. Dengan 3 dokter dan 3 perawat yang melindungi kesehatan penduduk dan awak kapal yang berkunjung sepanjang tahun. Beberapa bulan yang lalu, rumah sakit ini baru saja tergabung dalam gelombang pertama dari pangkalan pulau rumah sakit pintar 5G di negara ini. Sakit, Apa, terasa sakit? sakit. Oh, sekarang Anda tenang dulu ya. Sekarang kami mengirimkan hasil ECG Anda ke dokter spesialis di Rumah Sakit Rakyat Chuhai dengan sinyal 5G. Kita tunggu hasil diagnosa mereka dulu ya. Baru kita putuskan langkah selanjutnya. Kau tenang saja dulu. Penduduk ini kondisinya kritis dan berada di luar kapasitas perawatan rumah sakit pulau. Kepala rumah sakit, Dr. Chiang Pangkun pun harus segera meminta dukungan dari jauh. Menurut protokol darurat, para ahli dari departemen terkait di Rumah Sakit Rakyat Chuhai dengan cepat bertindak. Mereka menggunakan platform diagnosis dan perawatan jarak jauh 5G untuk melakukan konsultasi secara langsung. Munculnya era 5G telah membawa perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya di bidang medis. Penduduk pulau itu akhirnya memenangkan perlombaan melawan waktu. Saat ini, dunia sekali lagi berada di titik ledakan teknologi. Teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan 5G dan aplikasi data besar telah memasuki kehidupan kita dan mengubah hidup kita secara mendalam dengan kecepatan dan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kita harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih kuat, mengabdi kepada rakyat dan mengabdi kepada bangsa yang kuat. Jika saat itu tiba, maka produktivitas masyarakat kita secara keseluruhan telah mencapai tahap baru. Semua aspek dari seluruh masyarakat manusia akan sangat meningkat. Teknologi mutakhir yang akan mengubah dunia akan membentuk masa depan, sehingga membawa harapan bagi manusia untuk kehidupan yang lebih baik. Masa depan lebih dari sekedar imajinasi. Kami sedang menciptakan masa depan. Menciptakan masa depan. Rui Naiwei adalah pemain catur Go wanita ranking 9 dan pertama di dunia dan murid dari Wu Qingyuan. Wu Qingyuan adalah pemain legendaris di dunia Go. Dia pernah membuat rekor mengalahkan semua pemain top dari generasi yang sama di arena catur ranking 10. Hari ini, Rui Naiwei dan suaminya, pemain catur Go 9 dan Chiang Chuchiu, khusus mengunjungi ahli kecerdasan buatan Dr. Ching Xing. Mereka berharap untuk menggunakan program Star Array Go yang diteliti dan dikembangkan oleh Ching Xing untuk memutar ulang permainan catur Wu Qingyuan. Star Array adalah program kecerdasan buatan yang telah memenangkan turnamen World Aigo sebanyak 4 kali. Terobosan teknologi Go, kecerdasan buatan yang kami hasilkan ini, menggunakan metode deep learning. Ia mempelajari langkah yang benar dari sejumlah besar catatan catur dan pelajari hukum internal catur. Mode pembelajaran mesin ini sangat rumit, mengingat jumlah catatan catur yang cukup, maka kemampuan belajarnya sangat kuat dan menakjubkan. Rui Naiwei dulunya sangat menolak kecerdasan buatan. Pertandingan antara Li Sisi dan AlphaGo membuat Rui Naiwei meragukan karir yang dia cintai sepanjang hidupnya. Aku pikir mungkin yang paling menyedihkan di antara para pemain catur adalah aku. Setiap hari ketika Li Shishi kalah di set pertama, aku sedih sekali. Mereka mengatakan bahwa aku seperti mau mati, tidak bisa menerimanya. Go yang paling sejarah lebih dari 4.000 tahun dianggap sebagai permainan papan paling kompleks di dunia. Setelah komputer Deep Blue mengalahkan Master Catur Dunia Kasparov, Go menjadi benteng terakhir umat manusia untuk menjaga kepercayaan dalam menghadapi kecerdasan buatan.
Berdasarkan daya komputasi komputer pada saat itu, jika ingin melakukan berbagai perubahan di Go, para ilmuwan memperkirakan dibutuhkan 1 juta tahun untuk bisa menyelesaikan perhitungannya. Jelas, manusia memandang sebelah mata kemampuan belajar dan kecepatan evolusi kecerdasan buatan. Hanya dalam 2 dekade, kecerdasan buatan menggunakan cara yang dingin dan dramatis, mengumumkan bahwa manusia tidak memiliki peluang untuk menang di bidang Go. Kecerdasan buatan muncul sedemikian ekstrim. Jelas, bukan hanya untuk memenangkan permainan. Tujuan akhir para ilmuwan adalah untuk menerapkan algoritma ini ke hidup masyarakat yang lebih luas dan melayani umat manusia. Star Array merasa bahwa di tempat ini, baduk putih Hanya tidak tidak dibutuhkan merespon. lagi. Baiklah. Mari kita lihat. Taruh di sini. 3 titik ini sebenarnya ada. Oke, memang ada. Setelah guruku memainkan pertandingan itu, biduk putih di depan 10. Orang-orang pasti tidak akan dapat menemukan hal ini. Star Array dapat memberitahu kami setelah memperhitungkan semuanya dan dapat memberitahu kami persentase kemenangan. Sekarang, dari menentukan struktur molekul obat hingga meningkatkan efisiensi pengembangan obat, dari mempelajari pencegahan gempa bumi dan tsunami hingga pengembangan dan penerapan sistem pengenalan wajah, algoritma telah menunjukkan kemampuan hebat di berbagai bidang masyarakat ini. Orang-orang tidak lagi meragukan bahwa di masa depan kecerdasan buatan akan muncul di semua aspek kehidupan kita seperti air dan udara. Ia akan berkembang menjadi kekuatan pendorong inti dari babak baru revolusi teknologi dan transformasi industri. Setelah rasa sakit berlalu, aku sangat beruntung dilahirkan di era ketika kecerdasan buatan muncul dan membawa era baru Go. Kami beruntung mengetahui bagaimana memainkan permainan Go yang lebih baik. Keberhasilan kecerdasan buatan didasarkan pada 2 poin utama. 1, memiliki data berkualitas tinggi. 2, memiliki sistem pemrosesan berkecepatan tinggi. Kecerdasan buatan dapat membantu manusia mewujudkan persepsi, pemrosesan, pengambilan keputusan, dan respon tangkapan informasi yang semuanya tidak dapat dipisahkan dari superkomputer. Saat ini salah satu superkomputer dengan kekuatan komputasi paling kuat di dunia adalah Shenhui Taihu Chikwang. Mengapa disebut superkomputer? Seperti namanya, disebut superkomputer karena kekuatan komputasinya yang super dahsyat. Kekuatan komputasinya setara dengan ratusan ribu komputer rumahan. Di masa sekarang, superkomputer sebenarnya masih merupakan komputer tradisional. Ia terdiri dari 8 kabinet jaringan, 40 kabinet komputasi, dan 40.960 unit pemrosesan pusat. Meskipun daya komputasinya sangat kuat, ia sangat besar dan menghabiskan banyak daya listrik. Daya komputasinya sangat bergantung pada susunan perangkat keras. Peralatan elektronik yang terdiri dari komponen elektronik seperti sirkuit terpadu, transistor, dan tabung elektron telah membawa umat manusia ke era baru hanya dalam waktu 10 tahun. Dengan pesatnya perkembangan masyarakat, komponen elektronik dasar secara teori bertahap telah mendekati batasnya. Untuk mendapatkan kinerja yang lebih tinggi, manusia perlu menemukan solusi baru. Pada saat ini, sebuah istilah baru muncul di depan kita, supremasi kuantum. Supremasi kuantum mengacu pada kecepatan di mana komputer kuantum memproses data yang lebih cepat daripada kecepatan terbaik komputer klasik, komputer elektronik, atau pusat superkomputer manapun. Jika ini dapat dicapai, maka kemampuan komputer kuantum untuk memproses data tidak ada bandingannya di dunia dan tidak ada alat yang dapat menandinginya. Kuantum, konsep baru yang sering disebut-sebut saat ini, walaupun ia masih terasa asing, tetapi sebenarnya ia sudah lama muncul dalam kehidupan kita. Einstein memenangkan hadiah Nobel karena menggunakan teori kuantum cahaya untuk menjelaskan efek fotolistrik. Akademisi Kua Kuang Chan yang berusia hampir 80 tahun adalah Direktur Laboratorium Utama Informasi Kuantum dari Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok. Beliau adalah ilmuwan paling awal di bidang penelitian kuantum di Tiongkok. Teori kuantum digunakan untuk mengembangkan transistor. Akhirnya, itu berkembang menjadi ponsel dan komputer kita saat ini. Teori kuantum cahaya menemukan laser yang menciptakan internet saat ini.
Oleh karena itu, di era informasi sekarang, alat dan prinsip ini semuanya berasal dari mekanika kuantum. Ketika Newton menguraikan cahaya untuk pertama kalinya, orang-orang menyadari bahwa sinar matahari berwarna. Ketika Einstein menulis E sama dengan MC kuadrat, orang tahu bahwa waktu juga bisa relatif. Demikian pula, ketika kita menggunakan pemikiran dunia makroskopik untuk memahami dunia mikroskopis skala atom, dunia mikroskopis yang indah, teratur, dan bersistem dapat terlihat oleh orang-orang. Tidak ada yang bisa menghentikan orang untuk menjelajahi dunia kuantum yang tampaknya luar biasa dan tidak terjangkau ini. Unit perhitungan komputasi kuantum adalah bit. Bit yang klasik menggunakan level tinggi dan rendah untuk mewakili 0 dan 1. Bit kuantum juga menggunakan 0 dan 1, tetapi bit kuantum dapat berada dalam keadaan 0 dan 1 secara bersamaan. Ketidakpastian ini adalah fitur penting dari dunia kuantum. Karakteristik inilah yang memungkinkan supremasi kuantum. Semuanya sudah siap. Chip ini adalah dasar dan kunci realisasi komputer kuantum tim pengembang. Chip ini adalah unit terkecil yang kami lakukan komputasi kuantum dan kami menggunakannya untuk mengodekan bit. Jika kita mempunyai lebih banyak bit, kita dapat mencapai proses komputasi kuantum yang lebih kompleks. Jadi kita dapat mencapai ekspansi skala besar. Mungkin dapat menemukan rumus umum dari kuantum. Dengan penambahan bit kuantum, kekuatan komputasi komputer kuantum akan meningkat secara eksponensial. Para ahli menunjukkan dibutuhkan sekitar 10.000 tahun untuk menyelesaikan perhitungan menggunakan superkomputer. Dan hanya membutuhkan waktu sekitar 3 menit untuk menggunakan komputer kuantum dengan kemampuan penyimpanan yang cukup besar. Kemampuan komputer elektronik dan kemampuan komputer kuantum untuk memproses data jika dibandingkan akan seperti komputer elektronik dan sempoa. Masyarakat telah beralih dari zaman sempoa ke zaman komputer elektronik. Terlihat bahwa setiap orang merasakan efeknya. Sekarang, hidup kita sudah tidak bisa lepas dari komputer dan ponsel, terutama untuk generasi muda. Jika kita sampai ke era komputer kuantum, maka masyarakat kita akan mengalami perubahan besar lainnya. Dapat dibayangkan bahwa di masa yang akan datang, kehidupan kita akan mengalami banyak perubahan. Jadi maksud saya adalah bahwa mekanika kuantum, revolusi kuantum kedua akan membawa tahap baru bagi umat manusia. Dengan bantuan kekuatan komputasi yang luar biasa dari komputer kuantum, memungkinkan manusia untuk memecahkan masalah yang tidak dapat dilakukan oleh superkomputer saat ini. Orang dapat mengetahui secara akurat curah hujan yang akan turun. Mereka dapat memprediksi waktu terjadinya gempa bumi 1 bulan atau bahkan 1 tahun sebelumnya. Waktu untuk mengembangkan obat baru dapat sangat dipersingkat dan seterusnya. Meskipun masih ada perjalanan panjang sampai hal itu benar-benar terjadi. Pada akhir tahun 2020, umat manusia telah berhasil mencapai terobosan penting dalam keunggulan komputasi kuantum. Teknologi kuantum memberikan banyak harapan untuk masa depan. Di bidang arsitektur tradisional, orang juga berusaha menciptakan hal baru dengan bantuan bahan dan metode baru. The Bund selalu dianggap sebagai simbol kota Shanghai. Arsitektur adalah cermin zaman. Gaya bangunan yang berbeda di kedua sisi sungai Huangpu menunjukkan sejarah perkembangan Shanghai selama lebih dari 1 abad dan dengan jelas menunjukkan sejarah evolusi arsitektur selama 1 abad. Inovasi baru terjadi di sebuah gedung perkantoran di Shanghai. Menurutku, arsitektur adalah alat manusia yang sangat-sangat penting. Ia merupakan arsip terpenting umat manusia yang mencatat kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, serta kebutuhan hidup yang selalu meningkat. Yuting selalu mencoba menanamkan teknologi baru di bidang arsitektur dan menciptakan konsep arsitektur baru. Pada tahun 2018, Yuting menerima proyek baru untuk merancang sebuah bangunan bernama Cheyuntang.
Begitu mendengar kata Ciyuan, orang Tiongkok akan teringat dengan satu budaya kuno yang bernama Dewa Yulau, benang merah Dewa Yulau. Maka ide awalnya adalah, apakah aku akan menggunakan benang merah untuk mengikat bangunan ini? Yuting ingin melilitkan benang merah pada rangka baja yang membentuk seluruh Ciyuntang. Namun, dia segera membatalkan ide ini. Itu adalah dekorasi, bukan arsitektur. Jika dua pilar ini bisa dimasukkan sedikit lebih dalam, inspirasi akhirnya menjadi jelas setelah berpikir keras. Yuting teringat satu material baru, yaitu serat karbon. Dia akan menggunakan robot untuk menenun karya kreatif ini. Serat karbon diakui oleh dunia sebagai salah satu material komposit yang paling menjanjikan di bidang konstruksi di masa depan. Serat karbon terdiri dari gabungan filamen atom karbon yang lebih tipis dari rambut manusia, tahan terhadap suhu tinggi dan korosi, yang lebih ringan dari baja, tetapi lebih kuat. Serat karbon relatif lebih kuat untuk ditarik. Kami akan menggunakan serat karbon sebagai bahan komposit. Bahan komposit sebenarnya adalah serat karbon ditambah resin epoksi yang memiliki sifat mudah ditarik dan tahan akan tekanan. Robot menggunakan bundel serat karbon sepanjang 7.200 meter untuk menyelesaikan komponen bangunan setinggi 4 meter dan lebar 3,8 meter dalam 90 jam dan langsung jadi. Ini adalah cara berpikir dan pendekatan yang berbeda sekali dari praktik sebelumnya. Mungkin masa depan akan dihasilkan dari upaya yang belum matang ini. Jika kita bisa membuat bangunan kita berbeda, ringan tapi kuat, mereka bisa mengikuti kita kemanapun, pindah dari Shanghai ke Beijing, dan menggunakannya dalam kehidupan baru kita. Masa depan seperti ini berbeda dari waktu sekarang, tapi layak untuk dinantikan. Selama ribuan tahun, manusia terus membangun dan meningkatkan penampilan kota berdasarkan evolusi bahan bangunan. Di masa depan, dengan pengembangan dan penerapan kinerja yang lebih maju, hemat energi, ramah lingkungan, dan bahan bangunan hijau, bangunan di luar imajinasi orang akan muncul di kota-kota masa depan. Jika bangunan yang membentuk wajah kota adalah gabungan dari kearifan manusia dan teknologi, maka ladang yang siap dipanen adalah pemandangan terindah di bumi. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia dan luas lahan garapan per kapita yang kecil, ketahanan pangan selalu menjadi perhatian utama masyarakat Tiongkok. Untuk menjamin ketahanan pangan, ilmu pengetahuan dan teknologi harus menjadi salah satu sarana penting. Yao Yao adalah seorang petani lokal besar yang menanam bahan pokok hari ini. Dia datang ke ladang percobaan khusus untuk melihat panen. Bibit yang dia tanam di lahan ini pada musim semi dulu adalah padi yang telah dikembangkan dengan teknologi. Tahun ini terjadi banjir di sini dan tidak ada cahaya selama sebulan. Namun hasil kami di sini masih mencapai keberhasilan yang tinggi. Panen kami sampai 850 kg. Rata-rata hasil panen beras Tiongkok 500-600 kilo per mu. Jika terjadi bencana, sebenarnya hasil per mu di sini masih bisa mencapai 800 kg. Ini angka yang berat. Semua ini berawal dari tim yang dipimpin oleh akademisi Li Jiayang melalui metode pemuliaan molekuler varietas padi baru. Jika bibit ini tidak hanya melihat ciri-ciri yang dapat terlihat, kita harus dapat mengetahui apa yang menentukan sifat molekulnya. Dan untuk melakukan pemuliaan pada tingkat ini, kita menyebutnya pemuliaan molekuler. Kita tahu ciri bibit unggul. Bulirnya besar, penuh, dan tahan rebah. Gen-gen ini dikelompokkan bersama dan menghasilkan sifat-sifat unggul ini. Kita dapat membuat bibit yang baik dan menggabungkan gen keturunan ini. Ia memiliki gen unggulan, berkualitas tinggi, dan lezat di dalamnya. Akademisi Li Jiayang dan timnya menggunakan desain molekuler dan teknologi pemuliaan secara akurat, memiliki pengontrol hasil dan kualitas tinggi, dan merakit mereka bersama-sama. Mereka mencoba memecahkan masalah panen besar tetapi tidak berkualitas tinggi tapi panen sedikit. Mengenai desain untuk masa depan,
mereka sudah mulai bereksperimen di laboratorium. Revolusi teknologi telah membawa peningkatan dalam konsumsi kita. Kedepannya, hasil pembibitan kami juga dapat diproduksi sesuai dengan kebutuhan konsumen. Contohnya, kami sekarang sedang mengembangkan beras dengan kandungan pati tinggi yang lebih lambat untuk dicerna. Kandungan gulanya relatif rendah. Selain itu, beras ini juga baik untuk bakteri baik di usus kita. Sangat cocok untuk dimakan oleh penderita diabetes dan bahkan untuk orang yang menurunkan berat badan. Orang-orang menganggap makanan hal yang penting. Para ilmuwan telah mencoba yang terbaik agar manusia kenyang. Pada saat yang sama mereka mulai mencari solusi untuk beberapa kelompok orang agar dapat makan dengan baik. Teknologi mutakhir perlahan-lahan memasuki pertanian tradisional. Dan pertanian modern yang diwakili oleh teknologi tinggi dan metode baru sedang dipentaskan di bidang harapan ini. Ulat sutra telah menjadikan sutra Tiongkok sebagai kekuatan untuk mengubah jalannya sejarah di Tiongkok dan dunia. Dari gurun Gobi hingga lautan luas, leluhur orang Tiongkok yang rajin dan cerdas membuka pertukaran budaya antara timur dan barat. Memungkinkan legenda kemakmuran di jalur sutra bertahan hingga ribuan tahun. Pada abad ke-21 ini, ulat sutra juga telah memasuki laboratorium para ilmuwan. Mereka memberi makan ulat sutra, sejenis daun murbai yang disemprot dengan bahan karbon khusus. Setelah memakan daun murbai ini, sutra yang diproduksi oleh ulat sutra tidak hanya lebih kuat dan lebih keras, tetapi juga konduktivitas setelah karbonisasi 10 kali lebih tinggi. Bahan ajaib ini adalah grafena. Data penelitian menunjukkan bahwa grafena sejauh ini merupakan material tipis, teringan, terkuat, dan terkeras di dunia. Dan dikenal sebagai raja material baru di masa depan. Namun, penemuannya penuh lika-liku. Pada tahun 2004, ilmuwan Inggris Andre Geim dan rekan-rekannya berulang kali menempelkan sepotong grafit yang sangat tipis dengan selotip. Setelah berulang kali melepas dan menempelnya, mereka akhirnya mengelupas hingga akhirnya tersisa satu atom karbon yang sangat tipis, grafena. Tentu saja, sekarang para ilmuwan tidak perlu lagi menggunakan metode primitif ini untuk mendapatkan grafena. Mereka telah menguasai metode ilmiah yang lebih maju. Kami menggunakan sumber karbon molekul gas seperti metana ke sistem deposisi yang dipanaskan dengan suhu 1000 derajat di atas foil tembaga logam. Atom karbon yang dihasilkan setelah retak disusun secara bertahap menjadi bahan grafena yang berbentuk heksagon. Penelitian yang kami lakukan pada bahan grafena kelas atas termasuk persiapan bat adalah nomor 1 di dunia. Tiongkok adalah negara yang memiliki grafena yang banyak dan salah satu negara paling aktif dalam penelitian dan pengembangan aplikasi grafena. Wei dan timnya terlibat dalam penelitian baterai grafena. Kami sedang mengeksplorasi inovasi unggulan yang bisa diterapkan pada kehidupan sehari-hari kami yang biasa. Misalnya saat ini kami dapat menemukan baterai grafena yang sepenuhnya fleksibel. 100.000 kali dapat dilakukan dalam waktu sekitar 1 hari, 30 jam. Di masa depan, misalnya, saku celana jeans akan dilengkapi dengan baterai yang fleksibel di masa depan, ditambah dengan sirkuit NSCC. Jika memasukkan ponsel ke dalam saku celana, ponsel akan terisi secara otomatis. Dalam evolusi silikon menjadi karbon, bahan organik dalam pengertian tradisional semakin banyak digunakan dalam bidang aplikasi baru. Dalam hal perangkat yang dapat dikenakan, kendaraan energi baru, industri informasi, industri kesehatan, dan lain-lain. Sifat unik grafena membuat orang penasaran dengan berbagai aplikasinya. Dalam penjelajahan, akan selalu ada mimpi yang menjadi dorongan. Bagi Wan Qingxin, sebenarnya mimpinya sangat sederhana. Dia berharap ibunya bisa berdiri seperti orang normal setelah operasi. Pada bulan April tahun ini, aku membawanya ke rumah sakit rakyat Huangshan untuk operasi pergantian pinggul. Hasil operasinya belum mencapai hasil yang ideal. Saat ini rumah sakit ke-9 adalah yang paling maju di negara ini. Jadi kami coba ke sini untuk melihat apakah kami dapat mencapai hasil yang kami inginkan. Pasien ini 72 tahun perempuan. Penyakitnya adalah
osteoartritis. Rumah Sakit Rakyat Shanghai ke-9. Rapat membahas diagnosis pasien sedang berlangsung. Hao Yongjiang memutuskan untuk menggunakan sendi pinggul cetak 3D untuk operasi pasien ini. Pasien ini dia telah menggunakan metode tradisional dan gagah. Jadi, prostesis custom 3D adalah satu-satunya pilihannya. Teknologi pencetakan 3D telah melintasi kesenjangan antara dunia maya dan dunia nyata, dan telah memicu revolusi besar di bidang industri, desain, dan material. Sekarang, perubahan ini telah menyebar ke bidang medis dan membawa konsep medis yang baru. Rumah Sakit Rakyat Shanghai ke-9 adalah rumah sakit pertama di Tiongkok yang menciptakan protesis sendi yang dipersonalisasi dengan percetakan 3D. Personalisasi selalu menjadi tujuan yang dikejar di bidang medis. Teknologi pencetakan 3D telah membuka pintu penuh imajinasi dan harapan untuk pengobatan dan yang dipersonalisasi, membuat bidang medis semakin maju, tinggalkan cara penanganan di zaman dahulu yang kaku. Dengan hal ini, para ahli medis sedang menjajaki solusi bioprinting yang baru dan imajinatif. Ini adalah model telinga 3 dimensi yang kami buat melalui perangkat lunak. Kemudian kami cetak menggunakan peralatan pencetakan 3 dimensi FDM melalui kultur sel in vitro lalu implantasi dalam tubuh. Dan akhirnya dengan degradasi bahan, akhirnya dapat membentuk telinga buatan. Eksperimen yang sama menariknya juga sedang berlangsung di Laboratorium Universitas Teknologi Hangzhou. Profesor Su Mingan sedang mencetak unit jaringan hati berdasarkan diagram struktur 3 dimensi yang kompleks di komputer. Ini adalah jaringan hati yang kami cetak sesuai dengan struktur hati dan struktur bionik. Saat ini adalah struktur kecil yang sangat transparan. Di dalam terdapat sejumlah sel hati yang tersebar. Setelah kami menjalani kultur induksi tertentu secara in vitro, sel-sel akan berproliferasi, berdiferensiasi, kemudian bermigrasi dan terhubung. Dan akhirnya membentuk berbagai fungsi hati. Saat ini, lebih dari 6 juta orang di seluruh dunia menunggu transplantasi organ setiap tahun, tapi tingkat kepuasannya kurang dari 1%. Setelah teknologi bioprinting matang, ia dapat mencetak berbagai jaringan dan organ termasuk jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Bagi pasien yang membutuhkan transplantasi organ, ini akan menjadi kesempatan bagi mereka untuk dilahirkan kembali. Dan ini akan menjadi lompatan revolusioner lainnya di bidang kesehatan manusia dan perawatan medis. Organ kita di masa depan, apabila gagal jantung, maka kita mencetak jantung untuknya. Jika organ hati menurun, kita dapat mencetak hati yang baru. Seluruh perawatan medis umat manusia akan mengalami kemajuan besar. Profesor Hao Yongjiang secara pribadi memimpin operasi Ibu Yuan Jingxin. Sendi tulang yang dicetak 3D berhasil ditanam ke dalam tubuh pasien. Pada saat yang sama, implantasi ini adalah harapan baru yang dibawa oleh teknologi baru. Pergi ke ICU untuk tinggal sebentar, oke? Operasinya berjalan lancar. Sangat lancar. Terima kasih, terima kasih. Di Universitas Tsinghua, pertunjukan khusus sedang berlangsung. Ini adalah band Tiongkok pertama yang seluruh anggotanya adalah robot. Anggota band terdiri dari 3 robot. Tanpa disadari, semakin banyak hal baru dan fenomena baru mulai bermunculan di segala aspek kehidupan kita. Inovasi teknologi ada untuk terus memuaskan kehidupan masyarakat akan kehidupan yang lebih baik. Tidak hanya di masa sekarang dan masa depan, tetapi juga dalam membentuk kembali masa lalu dan menghadirkannya kepada dunia dalam bentuk yang lebih modern. Tun Huang memiliki sejarah lebih dari 1000 tahun, tapi banyak gua dan lukisan dindingnya karena alasan sejarah dan perlindungan.
tidak dapat dibawa keluar sepenuhnya untuk dilihat wisatawan. Hal ini sebenarnya sebuah dilema. Kita harus melindunginya, tapi membutuhkan lebih banyak orang untuk memahaminya. Untuk hal ini, kami ingin menggunakan teknologi digital untuk membuat mural di dalam gua terlihat oleh semua orang di luar gua. Sehingga kekayaan informasi dan juga sejarah dan budaya yang tersembunyi dalam mural ini dapat dilihat oleh banyak orang. Ini adalah kombinasi sempurna dari realitas virtual, teknologi augmented reality, dan seni kuno. Gambar digital virtual ditunjukkan pada dunia nyata untuk mereplikasi ruang virtual sehingga terlihat lebih dinamis dan realistis sama dengan pemandangan nyata. Dengan bantuan sains dan teknologi, kita dapat membawa gurun Tunghuang melakukan perjalanan kembali ke 1000 tahun lalu. Impian yang selama ini kami kejar adalah menggabungkan dunia fisik dengan dunia digital. Apa yang Anda pikirkan dalam hati bisa menjadi apa yang Anda lihat dalam kenyataan. Gurun tak berujung ini tidak hanya melestarikan warisan budaya dunia Gua Tunghuang Mogao bagi umat manusia, tetapi juga mengandung sumber daya yang sangat kaya, menunggu umat manusia untuk dikembangkan dan dimanfaatkan. Energi adalah dasar dari pembangunan dan kemajuan manusia. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, energi baru harus dikembangkan. Dari energi angin, energi matahari, hingga energi hidrogen. Pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan secara bertahap mendapat perhatian besar dari para ilmuwan. Wang Wenbo adalah wakil ketua proyek ladang panel surya 100 MW di Tunghuang. Lebih dari 10.000 cermin di Gurun Gobi. Ini adalah mahakaryanya. Ini adalah menara pemusatan energi surya dengan area pemusatan unit tunggal terbesar di dunia. Kunci dari pasokan listrik yang terus-menerus dan stabil adalah pembangkit listrik tenaga surya dan angin. Pembangkit listrik ini telah berhasil memecahkan masalah pembangkit listrik fotovoltaik. Pembangkit listrik tenaga angin dan listrik tidak dapat disimpan. Kami menggunakan banyak cermin cerdas yang seperti robot. Totalnya ada lebih dari 10.000 cermin. Ada 35 cermin kecil di dalamnya, masing-masing berada di posisi yang berbeda. Dan harus memantulkan sinar matahari pada satu titik di saat yang sama. Mereka memfokuskan, menyimpan, membuang panas, dan menghasilkan listrik. Lebih dari 10.000 cermin bekerja seperti bunga matahari. Mereka mengikuti pergerakan matahari dan dapat menyimpan panas berlebih sambil menghasilkan listrik di siang hari dan kemudian melepaskan panas yang tersimpan di malam hari. Tahun ini pembangkit listrik dirancang untuk menghasilkan 390 juta kilowatt listrik dan dapat mengurangi emisi karbon dioksida sebesar 350.000 ton per tahun, menciptakan manfaat lingkungan yang setara dengan 10.000 mu hutan. Ini adalah adegan di mana bom hidrogen pertama Cina berhasil diuji. Prinsipnya adalah meniru reaksi fusi nuklir di dalam matahari. Reaksi ini telah berlangsung di matahari selama 5 miliar tahun. Reaksi fusi termudah di alam adalah fusi isotop hidrogen, deuterium, dan tritium. Kita tahu bahwa deuterium yang diekstraksi dalam 1 liter air, energi yang dihasilkan oleh semua reaksi fusi setara dengan membakar 300 liter bensin. Dalam pengertian ini, jika fusi nuklir dapat digunakan secara aman, ini tidak akan habis dan dapat digunakan terus-menerus. Oleh karena itu, para ilmuwan berharap dapat menemukan perangkat yang dapat secara efektif mengontrol proses ledakan bom hidrogen, memungkinkan mengeluarkan energi yang berkelanjutan dan stabil, dan sepenuhnya menyelesaikan masalah kebutuhan energi manusia. Sirkulator ini adalah perangkat karungan magnetik yang digunakan untuk mengontrol reaksi fusi nuklir. Para ilmuwan telah memberinya nama yang jelas, matahari buatan. Pada 1960-an, Yang Tongha yang baru saja lulus dari universitas datang ke Lesan Sichuan untuk terlibat dalam penelitian fusi nuklir. Ini aku. Ini juga aku. Semua hasil penelitian ilmiah kami telah mencapai lebih dari 6.000 hasil penelitian ilmiah. Saat ini, aku ingin mencapai fusi nuklir terkendali, tetapi menemui banyak kesulitan. Beberapa puluh tahun telah lewat.
Yang Tonghai akhirnya pensiun. Bagaimana mengendalikan energi besar yang dihasilkan oleh fusi nuklir? Selalu seperti gunung yang tidak bisa didaki, tergeletak di depan para ilmuwan. Pukul 14.02 tanggal 4 Desember 2020. Momen inilah yang membuatnya Yang Tonghai bersemangat. Perangkat sirkulator nomor 2M yang sepenuhnya dirancang dan diproduksi oleh Tiongkok berhasil melakukan pelepasan pertama. Hal ini menandai generasi baru perangkat canggih percobaan fusi nuklir kurungan magnet di Tiongkok telah selesai dan resmi beroperasi. Ini adalah perangkat sirkulasi Tiongkok dengan skala terbesar dan parameter tertinggi, dan juga merupakan platform yang sangat diperlukan untuk fusi nuklir Tiongkok. Ini adalah Museum Fusi Nuklir Tiongkok, di mana China Circulator One dan beberapa peralatan lain yang pertama kali mempelajari fusi nuklir di Tiongkok dipamerkan. Setelah pensiun, Yang Tonghai sering datang ke sini untuk menjadi penerjemah sukarela. Ia berhasil kami kembangkan pada tahun 1980. Saat itu, ini adalah perangkat eksperimental fusi nuklir terkontrol terbesar di Tiongkok. Yang Tonghai berbicara tentang masa lalu dan para siswa memikirkan masa depan. Di masa depan, jika umat manusia berhasil mengatasi masalah fusi nuklir, itu berarti energi hampir tidak ada habisnya. Tanpa belenggu energi, orang akan lebih bebas. Menjelajahi keluar angkasa dan memecahkan misteri alam semesta selalu menjadi impian umat manusia. Ini adalah foto panorama pertama bumi yang diambil oleh manusia di luar angkasa. Sebuah planet biru besar yang tergantung di langit hitam. Apa ia kesepian? Apakah ada kehidupan lain di alam semesta? Jawabannya hanya dapat ditemukan di alam semesta yang luas. Pada 23 Juli 2020, penjelajah Mars Tiongkok Tianwen 1 diluncurkan dari Wengchang, Hainan dengan roket Long March 5. Dan secara resmi memulai perjalanan eksplorasi Mars Tiongkok. Menjelajahi alam semesta yang luas adalah mimpi luar angkasa yang dikejar oleh orang-orang Tiongkok tanpa henti. Inovasi adalah pendorong kemajuan suatu bangsa dan sumber kemakmuran yang tiada habisnya bagi suatu negara. Industri kedirgantaraan yang mengumpulkan teknologi mutakhir dapat meningkatkan kekuatan negara secara keseluruhan. Prestasi negara kita dalam penerbangan luar angkasa selama 50 tahun terakhir sangat baik. Semuanya merupakan prestasi yang diraih tim peneliti nasional dan lembaga penelitian dari perspektif ini. Sejak 2014, perusahaan swasta Tiongkok mulai menarik perhatian dan memasuki bidang kedirgantaraan. Ini adalah hasil yang wajar. Di balik itu, tujuan mereka adalah kebutuhan kemajuan sosial dan dorongan inovasi teknologi. Saat itulah Wang Yang mendirikan perusahaan satelitnya sendiri. Sekarang perusahaan satelit komersial yang muncul sebenarnya lebih berorientasi ke pasar, dan beberapa kegiatan komersial dilakukan berdasarkan kebutuhan pelanggan. Perusahaan dirgantara komersial telah menjadi dorongan penting bagi pembangunan ekonomi di abad 21. Roket serta satelit adalah dua pilar industri kedirgantaraan. Di saat Wang Yang sedang bersiap untuk meluncurkan satelit komersial pertama yang dikembangkan sendiri, di sebuah gunung besar di Huzhou, Zhejiang, sebuah mesin roket 80 ton Blue Arrow Aerospace sedang mempersiapkan percobaan pengapian. Nomor 601, jangan lupa untuk memeriksa lagi semua data. Jangan ada yang terlewat. Chang Fang adalah penanggung jawab pangkalan percobaan roket Lancian Aerospace di Huzhou. Untuk membangun pangkalan ini, dia telah menghabiskan 2 tahun di pegunungan Huzhou. Mengapa membangun tempat tes ini? Mengapa kita perlu menguji mesin selama 20.000 detik? Tujuan utamanya adalah untuk menilai kinerja mesin. Dengan kegagalan berulang dan pengujian eksperimental berulang untuk memastikan bahwa mesin kita aman dalam penerbangan. Semuanya siap? Di posisi masing-masing dan bersiaplah untuk tes komprehensif ketiga. Uji listrik nomor 601 mulai. 105 normal, dorongan otomatis. 5, 4, 3, 2, 1, mulai.
Tes pengapian roket berhasil. Dalam waktu dekat, ia akan membawa impian generasi muda astronot Tiongkok keluar angkasa. Alam semesta yang luas dan bintang-bintang yang bersinar dalam orbit matahari yang sejauh 500 km dari bumi. Sebuah satelit bernama Wukong sedang mengamati langit. Ia telah berada di luar angkasa selama lebih dari 1000 hari. Misinya adalah menemukan bukti keberadaan material khusus di ruang tanpa batas. Jika material khusus ini ditemukan, pasti akan mengubah persepsi orang tentang alam semesta. Bertahun-tahun yang lalu, para ilmuwan menemukan bahwa materi dari atom hanya menyumbang 5% dari total massa alam semesta. Dan 95% sisanya masih belum diketahui. Oleh karena itu, para ilmuwan menyebutnya materi gelap. Mereka juga berspekulasi bahwa materi gelap ini menentukan asal, pembentukan, dan evolusi galaksi di alam semesta. Mengapa ingin mempelajari materi gelap? Eksplorasi ruang angkasa, penelitian yang tampaknya tidak berguna ini, Sekjen Xi Jinping sebenarnya menerbitkan artikel yang sangat baik pada Juni 2019. Dia mengatakan bahwa penelitian dasar adalah sumber dari semua sistem ilmiah dan mesin utama untuk semua masalah teknis. Mengapa disebut mesin utama? Ini sebenarnya menunjukkan bahwa ia adalah dasar dari pengembangan semua masalah ilmiah kita. Wukong telah berada di luar angkasa selama 4 tahun kan? Hasil bat pertama kali dirilis pada tahun 2017. Semua orang sangat menantikannya, jadi kami pasti harus melakukannya. Misalnya tahun depan atau tahun berikutnya, kami ingin merilis hasil baru. Bagaimana dengan pengaturan sumber daya simulasi? Tidak ada masalah dengan penataan? Fan Yichong adalah kepala tim penelitian ilmiah Wukong. Mereka ingin menganalisis data yang dikumpulkan dari luar angkasa. Mereka berharap menemukan bukti keberadaan materi gelap dari data masif ini. Kami mengumpulkan 5 juta partikel setiap hari, dan sejauh ini sudah hampir 7 miliar partikel. Tujuan utama tim kami adalah mengembalikan data yang dikumpulkan oleh satelit ke sumber awalnya di langit. Kemudian, berdasarkan hal-hal ini, kita dapat menyimpulkan apakah ada jejak dari materi gelap. Pada 20 September 2019 waktu Beijing, tim proyek satelit materi gelap Tiongkok mengumumkan hasil ilmiah gelombang kedua. Berdasarkan data 2,5 tahun sebelumnya, Wukong menggunakan hasil eksperimen luar angkasa untuk secara akurat memetakan spektrum energi sinar kosmik proton energi tinggi untuk pertama kali di dunia dan mengamati struktur spektrum energi baru. Penemuan ini sangat penting untuk mengungkap asal-usul sinar kosmik berenergi tinggi dan mekanisme percepatannya. Kita manusia memiliki tingkat peradaban yang begitu tinggi saat ini. Sangat jelas ini karena adanya teknologi. Misi seorang ilmuwan adalah menjelaskan beberapa pengetahuan lama dan menemukan hal-hal baru. Kemajuan ilmu pengetahuan bergerak seperti itu. Dengan cara ini, mereka telah memperdalam pemahaman mereka tentang alam semesta sedikit demi sedikit. Setiap penemuan baru akan menarik perhatian luas dari seluruh dunia. Rasa ingin tahu adalah sifat manusia. Manusia selalu ingin tahu dari mana dia berasal dan kemana dia akan pergi. Di Museum Sains dan Teknologi Aeronautika di Xi'an ini, para ilmuwan yang terlibat dalam rangkaian proyek Chang'e menjawab pertanyaan penasaran anak-anak dengan sungguh-sungguh. Apa yang ada di luar Bima Sakti? Aku ingin tahu apakah ada lubang cacing di alam semesta. Apakah ada alien di alam semesta? Bagaimana jika bumi benar-benar mengalami retakan ruang waktu dan tersedot ke dalam dan tidak bisa keluar? Satelit yang menuju ke ujung terjauh tata surya sekarang berusia 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, atau bahkan lebih jauh lagi. Ini adalah pertanyaan naif anak-anak yang berasal dari rasa ingin tahu mereka tentang dunia masa depan. Sejarah umat manusia adalah proses pertumbuhan dari kekanak-kanakan menuju kedewasaan. Keingintahuan hari ini akan menanam benih harapan. Ketika anak-anak tumbuh, benih harapan ini akan berkecambah dan suatu hari akan menghasilkan buah. Dan hari itu akan menjadi saat ketika umat manusia mengambil langkah kecil untuk maju.
harapan itu jauh. Tetapi harapan sebenarnya tidak jauh. Harapan adalah penantian akan masa depan. Dan harapan diwujudkan dalam penjelajahan masa depan. Tidak hanya memimpin masyarakat ke masa depan, inovasi ilmiah dan teknologi telah mengubah masa lalu dan masa kini. Kehidupan masyarakat terus ditingkatkan dan diulang dalam proses ini. Kehidupan yang lebih baik yang didambakan, orang terus diwujudkan dalam inovasi ini. Ini adalah era inovasi. Era baru yang penuh harapan, kebahagiaan, dan keindahan. Teknologi mengubah kehidupan dan kebijaksanaan dan menciptakan masa depan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya membawa kemudahan bagi kehidupan kita, tetapi juga membuat hidup kita menjadi lebih efisien. Yang lebih penting adalah meningkatkan kualitas hidup manusia. Mungkin kita akan memiliki kemajuan yang lebih besar di bidang medis. Misalnya kita mungkin telah mengatasi kanker. Menurutku di masa depan akan ada koeksistensi yang harmonis antara kecerdasan buatan dan manusia. Ini adalah tren perkembangan yang sebenarnya. Apa yang benar-benar dapat dilakukan adalah membebaskan orang agar manusia dapat hidup di kota dengan lebih baik dan lebih maju. Kehidupan di masa depan mungkin akan lebih inklusif. Misalnya, anak-anak di daerah terpencil bisa mendapatkan lebih banyak kesempatan pendidikan melalui teknologi pintar, sehingga membuat pendidikan semakin nyaman. Aku berharap di masa depan akan ada udara yang lebih bersih dan juga sungai yang lebih jernih. Upaya kami untuk kehidupan yang lebih baik adalah dapat menciptakan hasil yang bagus di lingkungan yang indah, lalu membagikannya pada orang lain. Kombinasi data besar dan kecerdasan buatan akan membantu cara hidup kita, menjadikan hidup kita lebih baik lagi.我认为在将来，虚拟现实技术和现实的结合会更加的紧密。比如说，我们戴上 VR 眼镜就可以实现足不出户遨游全世界。我们一起仰望，徐徐朝阳，我迷恋一路的情。随着智能技术的不断发展和应用。我认为我们可以突破地域、突破国界，甚至突破想象。我觉得在未来的生活中，无人驾驶汽车将成为生活的常态。未来随着科技的发展，不会再有战争，不会再有饥饿，我们的生活会越来越美好。